Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kali ini kita akan memikirkan Yesus adalah kehidupan. Sesudah kita membicarakan dia jalan, dia kebenaran. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, perenungan akan firman-Mu. Terus tolong pimpin ajar kami untuk makin mengerti kehendak-Mu, sehingga hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Yohanes 14 ayat ke-6 tetap menjadi bacaan kita. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca Mazmur Daud khususnya menggambarkan kerinduan akan jalan, kebenaran, kehidupan itu sangat luar biasa. Sehingga Yesus Kristus yang diberi gelar anak Daud untuk mengingatkan bagaimana kerajaan Israel ada padanya digenapi sempurna di dalam Kristus selama-lamanya. Nah, oleh karena itu mari kita memikirkan bagian ini. Ketika kita melihat apa yang ada di dalam bagian Alkitab, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran." Kemarin kita sudah bicara, jalan itu adalah kata sifat yang membawa orang, bukan jalan yang diinjak-injak atau dilewati orang begitu saja. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran yang membenarkan, ya, sehingga orang menjadi benar bukan karena dia benar atau berbuat benar pada dirinya, tapi karena dibenarkan oleh Kristus. Nah, sekarang jalan kehidupan. Yesus adalah kehidupan, dia yang menghidupkan sehingga orang-orang yang mati itu menjadi hidup di dalam dirinya. Ya, saudara-saudara, manusia mencari-cari Allah dan sudah Yesus jawab, "Akulah jalannya." Manusia berdosa hidup di dalam keberdosaan. Yesus berkata, "Akulah kebenarannya." Dan manusia karena dosa yang dilakukannya hidup dalam kematian. Ini Pak, gimana sih kok bisa hidup dalam kematian? Yes, itu sebab digambarkan oleh Yeskiel. Orang-orang Israel dalam dosanya disebutnya apa? "Kalian ini seperti tulang belulang yang berjalan," mayat jalan gitu. Loh, itu kan orang. Yes. Kenapa tulang belulang? Dosa. Terus upah dosa maut, mati. Maka mereka itu adalah orang mati yang jalan tadi. Nah, ini simbol di dalam pemaknaan teologis tentunya. Fisiknya masih ada, mereka bisa lari. Tapi hakikat mati itu ada pada dirinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dimaksud oleh Alkitab. Bagaimana seharusnya kita bisa hidup benar sesuai dengan kehidupan Tuhan itu. Maka Yesus adalah kehidupan. Ada apa? Pertama, mari kita melihat lagi objektivitas pemahaman. Supaya klaim Yesus ini bukan klaim yang berlebih-lebihan menyebut dirinya karena itu dia. Tapi apa fakta-fakta konkret sehingga membuat satu statementnya itu ada legalitasnya. Kan begitu, ada logikanya. Ya. Alkitab yang benar kalau dipahami dengan benar, sangat logik, masuk akal. Ya, saya selalu bilang, ada orang bilang, "Pak Bigman, itu mana Alkitab masuk akal? Firman itu nggak masuk akal. Itu kan Allah sumbernya, mana masuk akal?" Saya jawab sederhana, apanya yang kau bilang nggak masuk akal? Kalau tidak masuk akal, pasti itu bukan firman Tuhan. Saya seringkali ngasih contoh, susah. Ada orang bilang, ini sudah dibawa rumah sakit di mana-mana, diagnosa mati. Nggak mungkin sembuh, tapi didoakan sembuh. Kan nggak masuk akal. Saya bilang, apanya yang tidak masuk akal? Iya dong Pak, dokter sudah tidak berdaya, dalam nama Yesus sembuh. Saya bilang justru itu yang masuk akal. Kalau sampai tidak sembuh itu yang nggak masuk akal. Kalau dokter tidak bisa, Tuhan bisa, ya masuk akal lah tuh. Bagaimana pemakaian akalmu itu? Persembahkan akalmu pada Tuhan. Taruh logika yang logis itu. Berpikir secara penuh. Semua menjadi lawan otak kita kalau otak kita ini otak berdosa. Tapi kalau betul ditebus, otak itu kembalikan kepada Tuhan. Sehingga bisa mengerti, memahami kebenaran secara bertanggung jawab penuh.
Nah, mari kita lihat logikanya tadi itu. Kalau dikatakan Yesus adalah kehidupan, betulkah? Yes. Kenapa? Karena dia sudah mati di dalam dosa. Karena dosa manusia yang ditanggungnya, ia mati di atas kayu salib. Lalu dia bangkit dari kematian. Maka pertanyaan pertama, siapa yang pertama bangkit dari kematian? Jawabnya Yesus. Lalu bagaimana supaya orang juga bisa bangkit seperti Yesus bangkit? Jawabnya sederhana, percayalah pada Yesus. Itu sebab dia berkata, akulah hidup, roti hidup, air hidup. Waduh, terlalu banyak ungkapan-ungkapan yang disampaikan olehnya. Di dalam bagian-bagian Alkitab, bahwa Yesus sumber hidup itu, khususnya di kitab Yohanes, dengan mudah saudara menemukannya. Jadi dia yang sudah mati karena dosa itu, menanggung dosa, sama seperti manusia mati dihukum oleh Allah. Tapi kematiannya itu, ya, kemudian diikuti dengan kebangkitannya. Sebagai upah ketaatan, kesetiaan, dan kuasa Allah yang luar biasa yang dinyatakan pada diri Yesus Kristus. Allah yang mengosongkan diri, Allah yang membatasi dirinya, sehingga dia melepas atribut keilahiannya, kemahaannya. Jangan lupa itu. Itu membuat dia bisa mati. Sejatinya dia bisa mati? Enggak, dia hidup kok. Kalau dia mau hidup bisa enggak? Lazarus saja didoakannya mati hidup kok, apalagi susah buat dia. Tapi dia rela menerima kematian itu di dalam kemanusiaannya. Ingat, dia Allah yang mengosongkan diri, Filipi pasal 2. Membatasi dirinya, rela menjadi Allah yang melepas seluruh atribut keilahian itu. Nah, jadi balik. Dia yang sudah bangkit dan hidup itu, dia adalah kehidupan itu. Yes, karena dia sudah mengalahkan dosa. Mengapa dia mati dan bangkit lagi? Kalau Adam kan mati, tidak bangkit-bangkit lagi. Kenapa? Karena dia bikin dosa, akibatnya mati. Yesus mati tanpa dosa, untuk menanggung semua dosa. Maka dia sudah memenangkan kompetisi besar itu, sehingga dia layak mendapat mahkota kehidupan itu. Kalau Yesus jatuh dalam dosa, lalu dihukum mati, ya percuma, nggak ada gunanya. Tapi dia tidak berdosa, tidak jatuh dalam dosa, tidak berbuat dosa, dia dihukum mati karena tidak berdosa. Dosa manusia yang ditanggungnya, maka dia layak mendapat upah untuk karya yang dikerjakannya. Kalau saya melayani Tuhan baik-baik, lalu sungguh-sungguh sepanjang hidup, lalu saya mati, saya akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu yang perlu kujaga adalah bagaimana hidupku berkenan kepada Tuhan. Saya kira semua orang yang lempeng pikirannya juga memiliki kerinduan yang sama. Kecuali memang senang memanipulasi segala sesuatu, sehingga mereka tidak takut akan mati kekal. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu apa yang kita baca, apa yang kita lihat di dalam bagian ini, Yesus adalah kehidupan tadi. Daud rindu jalan kehidupan itu. Di sana ada kesentosaan, ketenangan. Betul. Di dalam Allah. Yesuslah jalan kehidupan itu. Maka Yesus yang adalah jalan kehidupan, Yesus anak Daud itu sudah mati di dalam dosa. Apa mati karena dosa? Mati untuk menebus dosa. Sehingga dia mendapatkan kehidupan. Ia bangkit. Ia menang. Maka kalau dikatakan Yesus itu adalah akulah kehidupan, berarti betul. Karena dia memang sudah mengalahkan maut. Berarti betul, karena dia sudah aktual bangkit. Data, fakta, sejarah. Bukan katanya-katanya, bukan cerita-ceritanya. Bukan sekedar saya percaya, saya beriman, walaupun saya nggak tahu sebenarnya. Bukan itu. Faktual. Ya. Seorang pemikir teolog dari Jerman, Bultmann, pernah mengatakan demitologi, artinya gini, Yesus bangkit apa enggak, udahlah, nggak penting. Yang penting maknanya bagi orang percaya. Saya akan berkata, kalau makna yang kau pegang, belum tentu ada fakta di dalam makna. Maka apa yang kau pahami sebagai makna bersifat relatif. 10 orang, 10 maknanya nanti. Kematian, kebangkitan Kristus bukan itu. Fakta yang berbicara. Terlalu banyak seperti yang saya suka katakan saksi mata untuk berkata itu tidak benar. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit, yes, dalam daging, yes. Dilihat orang banyak sekali. Bukan hanya murid-muridnya saja.
Dalam perjalanan di Damsyik 500 orang sekaligus itu dicatat oleh Paulus di 1 Korintus 15. Ada ratusan orang lihat dia yang sudah bangkit. Kita kembali. Maka dia adalah kehidupan yang sudah menghidupkan. Dia hidup daripada kematian itu. Mengapa? Maka logika kedua, seperti kata Paulus, hai maut, di mana sengatmu? Karena maut sudah dikalahkan oleh kematian Kristus. Maka dia adalah kehidupan. Ya betul. Karena kuasa dosa, kuasa maut yang mengakibatkan orang mati karena dosa sudah dihabiskan oleh Kristus. Sehingga dia maut tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya kepada Kristus. Tapi maut masih berkuasa atas orang di luar Kristus. Itu sebab Yesus bilang, akulah kehidupan itu. Di luar aku kau binasa. Orang-orang Israel seringkali menjadi kecewa, marah kepada Kristus. Karena mereka selalu mendengarkan kata-kata pedas dari Yesus. Tapi memang Yesus bicara A adalah A, B adalah B. Tidak pernah kiri kanan, tengah-tengah. Yesus tidak memerlukan sebuah diplomasi supaya orang menyukai ajarannya. Itulah kebenaran. Kebenaran adalah ansih, kebenaran bersifat final. Dia tidak memerlukan tafsir yang neko-neko. Dia tidak perlu penyampaian yang ditutup-tutupi, dikulit-kulit, dilapis-lapisi. No. Tapi nanti orang nggak suka, Pak. Sudah pastilah di mana kebenaran diberitakan banyak orang tidak suka. Itu betul. Karena itu keberanian menyatakan kebenaran. Bahwa dia adalah kehidupan, itu menggoncangkan saudaraku. Tapi bahwa dia berkata dia kehidupan, bisa dipertanggungjawabkan, itu betul saudara-saudaraku. Karena dia sendiri telah masuk dalam kematian akibat dosa manusia. Tapi dia bangkit dari kematian itu. Dia hidup. Maka saya suka waktu dikubur itu, murid-murid mencarinya. Lalu dikatakan, dia tidak ada di sini. Mengapa mencari orang hidup di antara orang mati? Itu hidup. Ya. Yang kedua, hai maut, di mana sengatmu? Karena maut sudah digerotolin kuasanya oleh Anak Allah Yesus Kristus. Sehingga yang percaya padanya betul, dialah kehidupan itu. Hanya yang tidak percaya yang akan binasa karena mereka masih dikuasai oleh maut itu. Ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian ketiga, dikatakan oleh Petrus di waktu matinya, Yesus turun ke dalam neraka. To proclaim the gospel, memproklamasikan Injil itu. Bahasa Indonesia terjemahnya memberitakan Injil. Tapi sebetulnya lebih pas kita bilang itu memproklamasikan. Karena memang nada dan suasananya iya. Disampaikan kepada orang zaman-zaman Nuh. Kalian yang tidak percaya zaman Nuh. Inilah yang dipercaya oleh Nuh, yaitu Kristus itu. Itulah bahtera hidup sejati itu. Maka orang-orang zaman Nuh itu sudah ada di neraka. Bukan di ruang tunggu neraka ya. Sudah di neraka. Nuh di mana? Sudah di surga. Tapi bagaimana dengan kan mereka belum ada Yesus. Yes, mati mereka adalah sebuah kesempurnaan. Karena iman mereka mengarah kepada Kristus. Tapi digenapi di dalam perjalanan zaman. Kita harus berkata, Nuh tepat sekali kepada siapa dia percaya. Abraham tepat sekali kepada siapa dia percaya. Maka mereka yang di neraka itu sudah dikuasai oleh maut. Ada di sana. Tapi Nuh tidak ada di sana. Nuh ada di surga yang mulia. Karena dia percaya. Karena dia taat. Dia hidup. Dan hidupnya dimeteraikan oleh kematian Kristus itu. Nah dari sini kita bisa melihat. Nuh ini kemana ya? Itu pertanyaan kita waktu di PL. Begitu Kristus datang. Oh benar. Nuh ada di surga. Amin. Indah sekali. Dan nanti saja sebenarnya ke second coming Tuhan Yesus datang. Semua kita akan dapat tubuh kemuliaan yang baru. Luar biasa ya. Ada langit baru, ada bumi baru. Nah oleh karena itu, Yesus adalah hidup. Harus juga dipahami dalam dimensi yang lainnya. Kita ini bisa hidup lalu tapi sesungguhnya mati.
Tapi kita bisa hidup yang sesungguhnya juga hidup. Artinya gini, kamu hidup sekarang ini, tapi mati karena kamu orang berdosa. Kamu hidup, tapi hidup karena kamu orang yang sudah ditebus Allah. Maka dikatakan firman kebenaran itu menghidupkan. Jadi hidup adalah hidup di dalam kebenaran Kristus itu. Disitulah kita hidup di sini dan nanti. Makanya kita Wahyu mengatakan ya, orang percaya tidak usah takut mati. Karena mereka hanya mati satu kali, hidupnya dua kali. Gimana ceritanya Pak? Pertama mati satu kali karena jatuh dalam dosa. Zaman Adam itulah itu kan. Jatuh dalam dosa, mati kita. Semua kita mati dalam dosa. Lalu Kristus datang menebus, kita percaya padanya. Kita hidup. Di dalam hidup, badan yang masih hidup ini nih. Fisik yang masih hidup. Nah sekarang ini saya hidup. Ya. Dengan hidup yang Tuhan berikan kepadaku karena percayaku padanya. Sehingga satu kali aku sudah mati. Yang kedua aku hidup karena percaya pada Kristus. Yang ketiga, nanti aku mati. Tapi sebetulnya aku tidak mati. Aku hidup dalam kekekalan. Saya cuma berpindah dari hidup sementara kepada hidup yang kekal. Sekarang saya ditebus dengan sempurna dan harus belajar hidup sempurna di dunia yang tidak sempurna, sementara penuh kekacauan dan seterusnya. Tapi nanti waktu aku mati, aku hidup sempurna di dunia yang sempurna, langit baru, bumi baru. Di tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan. Bagaimana garansi terhadap hal ini? Karena Yesus sudah melewatinya. Dia mati, dia bangkit, dia tunjukkan, ini loh aku. Dia naik ke surga, semua mata memandangnya. Lalu dia berkata, aku akan datang kembali. Untuk apa dia kembali ke surga? Menyediakan tempat supaya membawa kita ke sana. Itu menjadi ungkapan persekutuan abadi. Enggak usah saudara bayangkan nanti di sana itu ada kapling begini, kapling begitu, tipe rumah ini, tipe rumah itu. Kapling-kapling itu cuma mau menunjukkan kualitas kemanusiaan kita kan. Tanahku lebih besar dari tanahmu. Kebanggaan kosong. Di surga bukan itu. Tapi mau mengatakan kita hidup dalam persekutuan yang penuh. Mau mengatakan kematian kenaikan Kristus bukan tanpa arah, bukan tanpa maksud. Sehingga ada keteguhan pada kita. Oh God, thanks. Berbahagialah mereka yang percaya pada Tuhan. Berbahagialah mereka yang berjalan di jalan Yesus Kristus. Maka mati pun menjadi kebahagiaan. Mati pun menjadi kemerdekaan abadi. Mati menjadi penantian karena dia hidup. Oleh karena itu saya pikir kita patut bertanya ya. Sesungguh-sungguhnyakah kita percaya pada Kristus? Saya suka bertanya begini saudara. Apakah kita percaya pada Yesus? Saya kalau di gereja suka tanya. Semua orang bilang percaya. Saudara lebih suka mana, surga akan dunia? Semua bilang lebih suka surga. Saudara ingin ketemu dan bersekutu bersama dengan Yesus di rumah kekekalan, di dalam kehidupan, semua pengen. Nah, lalu saya bilang, mari kita tes. Apakah betul kita lebih suka surga daripada dunia, bersekutu dengan Kristus dalam kekekalan atau di dalam dunia ini? Nah, kalau kita sakit keras, apa doa kita? Nah, lalu semua jawab, minta sembuh. Lah kalau engkau minta sembuh lalu disembuhkan, kapan engkau mati? Selagi hidup engkau ada di dunia. Hanya mati yang membawa kau ke surga. Jalan sudah terbuka lebar. Sakit kerasmu, kau ngotot juga minta sembuh. Lalu malaikat kasih kau sembuh. Kau hidup di dalam dunia. Lucunya kau bangga setengah mati dengan itu. Kenapa ya orang Kristen terjebak pada fenomena dan tidak mampu menembus itu? Anda tidak boleh minta mati. Karena Tuhan juga tidak mau itu. Tapi kenapa tidak mau belajar Tuhan? Ini detik-detikku. Kalau boleh sembuh, kau sembuhkan aku. Tapi kalau ini waktuku, bawa aku kepadamu. Itu dua orang beriman itu. Keren ya. Tapi susah kan menemukan iman seperti itu. Coba kita jujur pada diri. Kita justru mau percaya pada Tuhan supaya umur kita 100 kan. Kita mau percaya kepada Kristus supaya rezeki kita lancar kan. Kita mau bersama dengan Kristus supaya nggak ada salibnya kan. Kita mau bersama dengan Kristus supaya kita bisa hidup seenaknya kan. Dengan berdalih bersembunyi di balik kasihnya. Only grace. Just grace.
maka bereslah semuanya. Nikmati semuanya. Mengerikan sekali. Di mana sangkal diri pikul salib itu? Di mana kemenangan atas maut itu? Yang membuat orang percaya tak gentar bahkan pada kematian sekalipun. Yesus jalan hidup. Maka dia sebagai jalan hidup yang kita percaya, kita pun hidup di dalam kehidupan yang Tuhan Yesus berikan. Maka kita hidup dalam kehidupan yang merdeka. Kita hidup dalam hidup yang kuat, gagah perkasa. Kita hidup dalam kehidupan di mana kita tidak lagi mengenal ketakutan akan kematian. Sebaliknya kematian menjadi penantian seperti yang saya katakan tadi. Nah, di mana sikap hidup kita, saudara? Jadi saya pikir ya, tiap orang Kristen perlu mengukur imannya. Satu kali waktu, ya, di peristiwa 2014 bulan Juli, saya kena serangan sistem elektrik. Kalau kabel itu bilang putus lah itu sudah ya. Saya pingsan 2 kali. Ya, pertama pingsan ketika kita lagi PA, lalu dilarikan ke rumah sakit. Pingsan lagi di rumah sakit. Pompa jantung saya sudah drop, tekanan darah drop. Semua orang di sekitar sudah khawatir, nangis. Dan saya sendiri pun saya merasa sebetulnya seperti saya diangkat. Ya. Saya hanya berkata pada Tuhan, Tuhan, ini aku. Kalau kau mau bawa aku, bawalah. Suasana kebatinan, tapi saya nggak ngelihat ya, ada Yesus wajahnya begini. Nah. Saudara-saudara, pada waktu saya memikirkan itu dan berkata itu, entah bagaimana sekelebat, ya, saya melihat anak-anak. Lalu saya bilang, Tuhan, kasihan anak-anak ini. Lalu, habis saya selesai ngomong itu, saya sadar. Saya diingatkan kepada anak-anak saya di rumah. Saya punya anak-anak di Kalimantan di sekolah kami. Saya punya anak-anak Papua yang dididik di Kalimantan dan kelak kita akan bikin sekolah di Papua. Semua itu terbayang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya hidup lolos dari maut itu, tidak jadi penting bagi saya. Ada mujizat besar, Pak Big Man gak jadi mati, hidup lagi. No. Itu bukan itu beritanya. Tapi aku sangat bersyukur pada Tuhan, karena Dia memberitahu untuk apa aku diberinya hidup, menyelesaikan pelayanan yang ada. Dan itu menjadi doaku. Kiranya Tuhan memampukanku. Hidup adalah pelayanan melayani Kristus. Mati adalah keuntungan. Mengapa aku tidak suka untung? Tapi rupanya waktuku belum. Dan Dia mau masih aku melayani Dia. Kerjakan. Itulah Yesus, kehidupan itu. Jikalau kita di dalam Dia, tidak ada yang kita takuti. Hidup kita untuk Dia, hidup kita melayani Dia, maka mati kita persekutuan abadi dengannya. Karena Dia hidup itu menguasai hidup di sini dan hidup di sana, di dunia dan di surga, sementara dan kekal. Yesuslah kehidupan itu. Tapi mari betul-betul kita menunjukkan kualitas keimanan kita, supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam keseharian kita. Mari kita betul-betul menjalani hari-hari kita, sehingga hidup kita berkenan kepadanya di dalam Dia untuk kemuliaan namanya. Tidakkah itu indah? Inilah hidup orang percaya yang seharusnya terus-menerus diperjuangkan dan ditumbuh kembangkan dalam keimanan sejati. Semakin hari sudah semakin sulit menemukan iman yang sejati. Semua orang takut mati. Padahal kalau hidup benar, apa yang kau takutkan? Sehingga orang Kristen pun tak berbeda dengan orang dunia. Mimpi orang Kristen hanya mujizat kesembuhan belaka. Siap mati, tak ada warnanya. Kalau dibilang siap mati bukan berarti Anda boleh bunuh diri. Tuhan murka. Salah itu. Tapi kalau maut datang, mengapa tak siap? Karena ingin mati pun belum tentu kau mati. Karena itu panggilan dan kedaulatan ilahi. Jadi saya pikir inilah penting untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang kita perlu pikirkan dalam kehidupan kita.
Bagaimana hidup di dalam Dia, hidup untuk Dia, hidup memuliakan namanya, maka hidup kekal menjadi warisan kita. Apakah saudara sudah di sana? Kalau ya, tak ada yang perlu kau takutkan hidup ini kecuali melayani Dia. Takutlah kalau kau tidak melayaninya, maka mati. Tak perlu kau gentar kalaupun vonis dokter tiba, karena itu adalah penantian yang indah, pertemuan dengan Kristus di dalam kekekalan. Tuhan menolong saudara menemukan makna. Yesuslah kehidupan. Itulah makna percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk karya ajaib, kematian-Mu di atas kayu salib menebus dosa, kebangkitan dan hidup kekal yang Kau wariskan bagi kami. Tolong kami beriman sungguh sehingga hidup kami adalah hidup yang dengan gegap gempita kemenangan. Menang karena kehidupan Kristus yang mengalahkan maut. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan dimensi iman Kristiani kita. Doakan, dukung saudara, bisa dukung apa? Ambil bagian. Bersama-sama kita melayani Dia, memuliakan namanya. Sampai ketemu kembali. Shalom. Selalu gelap saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tampak sekejap, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku pengabdian untuk-Mu. Hidupku anugerah-Mu, ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Setia mengabdi, melayani-Mu di sepanjang hidupku. Kau mencurahkan kasih-Mu, penuhi hatiku dan ubahkanku. Pergumulan dan persoalan buatku semakin mendekat padamu. Hidupku anugerah-Mu, jadikan hidupku pengabdian untuk-Mu. Hidupku anugerah-Mu, ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Setia mengabdi, melayani-Mu di sepanjang hidupku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.